Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai gangguan pernafasan atau radang paru-paru pada bayi dan balita. Bayi dan balita lebih rentan terkena terutama yang tidak mendapatkan ASI, yang mengalami gangguan gizi seperti gizi buruk, gizi kurang, kemudian anak yang hidup di dalam lingkungan perokok atau misalnya yang hidup di lingkungan yang padat. Nah, mereka cenderung lebih rentan terkena penyakit radang paru-paru. Gejala yang biasanya ditimbulkan adalah demam, batuk, pilek, kemudian disertai dengan sesak nafas sampai terjadinya henti nafas dan bisa mengakibatkan terjadinya kematian. Penanganan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, ibu-ibu di rumah mestinya lebih sering lebih peduli misalnya kalau anaknya di rumah batuk pilek disertai dengan demam, kemudian ibu-ibu harus sering-sering melihat dada pada bayi dan atau balita Anda. Jika terjadi misalnya pernafasannya lebih cepat atau misalnya tarikan dinding dada, nah itu waspada berarti sudah terjadi sesak nafas pada bayi dan balita. Jika bayi dan balita Anda mengalami flu, jika dia berusia di bawah 1 tahun, maka wajib hukumnya ibu langsung bawa aja ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika dia berusia misalnya balita, masih bisa kooperatif dikasih minum obat, ibu-ibu boleh memberikan obat pertolongan pertama berupa sirup flu yang bisa ibu beli di apotek atau di toko obat terdekat. Gejala yang lebih berat yang ditimbulkan jika tidak ditangani segera adalah terjadinya bayi biasanya itu lemas, kemudian dia biasanya juga mengalami kejang-kejang, kemudian tidak mau menyusu, kemudian nafasnya juga bisa berbunyi, kemudian sesak. Nah, yang tadinya nafasnya itu cepat, lama-kelamaan dia akan menjadi semakin lambat tetapi semakin sesak. Jadi di dadanya itu nampak terjadi tarikan pada dinding dada. Kemudian terjadi henti nafas secara berkala sampai akhirnya nanti bayinya tidak bernafas sama sekali. Nah, seringkali kejadian yang ada di fasilitas kesehatan, bayi atau balita di bawah sudah dalam kondisi yang terlambat. Artinya bayinya sudah mengalami biru-biru, sudah nggak bernafas dan tidak bisa ditolong lagi. Upaya pencegahan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, memberikan ASI sampai usia 2 tahun, kemudian menyelesaikan imunisasi yang harus diberikan, berikan lingkungan yang sirkulasi udaranya bagus, misalnya dengan membuka jendela, kemudian menjauhkan bayi dari lingkungan perokok, kemudian menjauhkan bayi juga dari binatang-binatang peliharaan yang ada di sekitar rumah, misalnya kandang ayam atau kandang burung. Nah, kemudian tips lainnya lagi, kalau misalnya nih bayi atau balita atau ibu-ibu di rumah memiliki kasur yang letaknya di bawah atau berdekatan dengan ventilasi di jendela atau misalnya di bawah pintu. Nah, kalau misalnya mau tidur itu bisa ditutup ya, biar debu, angin itu nggak masuk selama tidur. Kemudian jika ada yang sakit di sekitarnya, jauhkan dulu bayinya atau balita Anda dari orang yang sedang menderita sakit. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat.